Rekam gitu. Apa? Apakah Ibu mengetahui dan memahami kebijakan nasional terkait sekolah ramah anak dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau dari Kemdikbud? Ya, secara jelas memang kami belum begitu itu ya untuk yang dari pusat, tapi dari daerah kami memang sudah dibekali dengan sosialisasi dari apa itu namanya, dari dinas terkait dengan sekolah ramah anak, yang intinya sekolah ramah anak itu melindungi anak sepenuhnya dari kekerasan, ya, baik kekerasan fisik atau kekerasan mental, juga kekerasan apa ya, baik fisik dan mental ya. Dokumen atau sumber rujukan nasional apa yang digunakan sekolah sebagai pedoman? Ya, kalau dasarnya itu dari itu Dinas Perlindungan Anak, terus dari apa itu RDRM, itu kami sedikit banyaknya sudah diberi apa surat edaran dari dinas juga, dan dari wali kota, surat edaran dari wali kota Tentang SRA ya? tentang SRA ya, yang intinya kolaborasi. Jadi ada kolaborasi antara sekolah dengan dinas dengan RS apa SRA. bukan RDRM, Rumah RD Duta Revolusi Mental. RDRM, Rumah Duta Revolusi Mental. Jadi di sana itu ada sebuah apa ya, sebuah namanya apa ya, seperti di dalamnya itu ada rumah untuk anak-anak yang terkena kekerasan baik itu KDRT maupun kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu biasanya diamankan di rumah kita itu. Terus ada psikolognya di sana yang bisa menangani untuk menenangkan anak gitu Pak. itu di mana Ibu ya? RDRM-nya itu kantornya di daerah, kalau dulu di daerah Sampangan situ, dekat situ Sampangan. Di Sampangan. Iya. Oke, terus apakah sekolah mendapat sosialisasi, pelatihan atau bimbingan? Pernah sekali kalau saya. Dari sosialisasi dari mana Bu? Yang mengundang dinas, tapi kerjasama dengan RDRM, Rumah Duta Revolusi Mental. Tahun berapa ya? Oh, sudah lama sekali Lama Pak. sekali. Sebelum terselenggaranya SRA. Sebelum rame-rame itu ya, sebelum ada rame-rame deklarasi. Iya, sebelum. Karena dulu wali kota itu kan mencanangkan apa namanya, Kota layak. Semarang kota layak anak. Nah itu kota layak anak di Semarang, tapi menjurus ke sekolah-sekolah juga. Jadi imbasnya ke semua sekolah sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak. Terus bagaimana kebijakan SRA dirumuskan di sekolah SD Wonoloko 01? Kalau kebijakan di sekolah, kalau dulu itu saya kan membentuk panitia, tim di sekolah itu. Ada tim, terus ada penanggung jawab, terus ada penasehat biasa kan. Penasehat kami juga ada dari kelurahan untuk SRA, yang melibatkan Babinsa, Babinkam, Kamtibmas. Tempat kami memang kalau ada masalah itu kan mesti ke situ nih. Terus Korsarpen, dan kami membentuk tim SRA di mana, di sekolah, dan melibatkan anak juga sebagai dutanya. Duta SRA ada nih. Jadi ada beberapa anak yang sudah besar, kelas
untuk menjadi duta. Sebagai duta SRA. Ya, duta SRA yang tujuannya yaitu kayak menetralkan anak-anak gitu. Terus kalau ada melihat ketidak misalnya ketidakwajaran anak di dalam pas saat istirahat saat yang mencelakakan atau yang membahayakan, mereka bisa laporan ke Bapak Ibu guru gitu. Itu berapa anak kira-kira? Kami hanya membutuhkan perempuan 5, laki-laki 5. Kan karena sekolahnya kecil dulu ya. Iya. Waktu di Wonoklumbo. Iya. Apakah ada perbedaan isi dari kebijakan SRA yang dari kebijakan nasional dengan implementasinya di sekolahan? Ya, banyak sih perbedaannya Pak. Kami hanya sebatas ya dasar aja ya. Kami hanya sebatas dasar aja, tidak sepenuhnya ikut anjuran dari nasional. Kami dengan biaya kami yang sederhana, yang ibaratnya yang nggak ada dananya ya, itu kami bisa menciptakan suasana nyaman terus aman untuk anak-anak dengan kerjasama dengan orang tua juga. Itu intinya kami ada komunikasi dengan orang tua. Tapi tetap kerjasama dengan masyarakat nih. Okay. Tetap kerjasama dengan masyarakat dan orang tua siswa. Orang tua siswa itu juga banyak terlibat karena ibaratnya anak-anak kan perjalanan jauh diantar jemput orang tuanya. Ya minimal anak itu selamatlah di jalan, diturunkan di tempat yang aman gitu kan. Terus pakai helm, tidak memperbolehkan anaknya membawa motor atau sepeda atau bagaimana ke sekolah. Itu salah satunya juga kerjasama dengan orang tua. Terus menjemput juga harus tepat waktu gitu nggih. Karena Bapak Ibu guru kan tidak selamanya ada di sekolah atau rapat atau gimana gitu. Jadi begitu. Apa saja langkah konkret yang diambil sekolah dalam mengimplementasikan SRA dalam pembelajaran PAI? Oh iya, dalam pembelajaran PAI itu SRA itu ditegaskan dalam karakter, nilai-nilai karakter, nilai S2, nilai karakter dalam keseharian anak-anak, ya kejujurannya, terus kerjasamanya, terus toleransinya, karena setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda dalam setiap kelasnya, jadi dibutuhkan pembelajaran yang betul-betul mendasari anak itu untuk bersikap baik. Iya. Iya. Ya surat pernyataan permotorannya belum ada loh. Yang di ini dari ini paling apa? Aduh. Untuk pembelajaran PAI intinya setiap guru itu punya program unggulan. Di antaranya yaitu pembentukan karakter anak yang sabar, penolong, tidak pemarah gitu ya, saling memaafkan, gotong royong. Lah itu yang ditanamkan supaya tidak terjadi kekerasan di sekolah. Jadi sekolah itu nyaman, damai, aman, religius, itu harapannya dari guru PAI seperti itu. Bagaimana peran kepala sekolah dan guru PAI dalam mengadaptasi nilai-nilai kebijakan ke dalam kegiatan pembelajaran? Peran sekolah bersama guru PAI yaitu menggali bakat minat anak, dalam semua jenjang. Jadi semua
anak sekarang itu kan beda dengan anak-anak dulu ya Pak ya. Anak sekarang itu banyak terganggu oleh apa ya, kayak internet seperti itu lah. Harapannya Bapak Ibu guru itu betul-betul membawa anak itu berprestasi sesuai dengan bidangnya. Misalnya di MAPSI, anak-anak itu kan banyak sekali cabang MAPSI yang harus mereka kuasai. Lah dengan adanya persaingan seperti itu, sekolah memberikan sarana, Bapak Ibu gurunya juga telaten mencari bakat anak, dan dengan cara itu maka jadi kayak anak itu kayak terpacu untuk mau belajar. Jadi dia melupakan hal-hal yang guyon, terus mengganggu temannya begitu. Seperti itu Pak. Jadi kerjasamanya ya di itu memajukan prestasi. Bentuk dukungan apa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sekolah terkait implementasi SRA? Dukungannya ya berupa kami semua diberikan keleluasaan untuk melaksanakan SRA sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Terus kami diwajibkan untuk menyelenggarakan deklarasi SRA dengan piagam yang dikelola oleh setiap kecamatan, yang ada tanda tangannya wali kota, terus ada tanda tangannya komite, lurah, babinsa, dan perwakilan guru. Lah itu bentuk penghargaannya seperti itu. Pernah mengadakan sosialisasi oleh pemerintah daerah? Sudah. Lewat distrik itu ya? Iya, lewat distrik. Pernah ikut Bu, mengirimkan guru pelatihan untuk sekolah ramah anak? Sepertinya kok belum ya Pak, belum. Bagaimana sekolah memastikan bahwa lingkungan pembelajaran aman, nyaman, dan inklusif bagi anak? Adakah program tertentu atau strategi tertentu? Strategi tertentunya ya kami bersama tim pengembang BOS, tim pengembang kurikulum untuk memprioritaskan sarana prasarana yang membahayakan. Jadi jangan sampai bangku, terus alat-alat sarana prasarana yang lain yang membahagiakan anak itu jangan sampai kita buat. Jadi semaksimal mungkin kita membuat sesuatu yang ramah untuk anak-anak. Ada anggaran dari BOS sih? Ada, anggarannya ada. Menurut Ibu, apa dampak paling nyata dari penerapan sekolah ramah anak? Dampak paling nyata ya minim dari kekerasan di sekolah. Dampaknya terhadap sikap anak, sikap sosial? Anak, iya, sikap sosialnya juga bagus, karena ada program setiap minggunya itu kan anak-anak ada program Jumat, tiap hari Jumat itu Tiap Jumat ada infak lah, seperti itu. Infak itu digunakan juga kembalinya ke anak juga untuk melaksanakan kegiatan saat hari besar agama, seperti itu. Jadi setiap hari besar agama sesuai dengan temanya kami biasanya mengundang tim pendongeng, terus mengundang tim kreator yang lainnya untuk meramaikan acara yang intinya di dalamnya juga pendongeng itu memberikan pesan-pesan moral untuk anak-anak. Itu kan semua dari anak juga. Ini tantangan atau hambatan yang paling signifikan dalam penerapan SRA. Iya, tantangan dan hambatan itu ya klise ya Mas.
klisenya itu karena ya ada sebagian orang tua yang mendukung, ada sebagian orang tua yang sibuk, misalnya kurang mendukung program itu, karena di sekolah kan anak-anak dengan di rumah kan lebih banyak di rumahnya. Jadi kadang di sekolah sudah diajarkan yang dengan baik, ditanamkan nilai-nilai baik, kadang di rumah sudah berbeda lagi, seperti itu. Terus pengaruh lingkungan luar juga sangat dominan. Lingkungan di masyarakat itu kan beda lagi. Lingkungan sekitar sekolah atau lingkungan anak didik maksudnya? Lingkungan anak di rumah. Anak kan cenderung suka bermain ya. Kalau di rumah terus mungkin karena orang tua nggak ada di rumah, dia mencari teman untuk bermain. Dan bermainnya itu kan kalau di kampung itu kan tidak banyak yang sebaya. Mesti kan dengan orang-orang yang agak dewasa, agak yang Akhirnya mempengaruhi. ya pengaruhnya itu sangat kuat sekali. Jadi anak-anak itu cepat berubahnya itu ya seperti itu. Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan sikap harmoni siswa melalui pembelajaran PAI? Upaya sekolah dalam rangka meningkatkan sikap harmoni siswa. Sepertinya untuk guru PA itu sudah maksimal mungkin ya. Semua materi pelajaran yang ada hubungannya dengan SRA itu sudah ditekankan untuk anak-anak. Pembelajaran sudah bagus sekali ya. Terlebih lagi sekarang sudah ada modern ya, sudah ada pembelajaran di luar kelas, terus ada praktek apa, itu sudah membantu anak-anak sekali. Sudah bagus. Buku-buku juga sudah kami lengkapi untuk buku pegangan dan lain sebagainya, sudah lengkap. Adakah perbedaan kebijakan atau dukungan yang muncul setelah sekolah SD 001 ada sertifikat SLA-nya enggak? Ada sertifikat. Piagam nanti deklarasi. bisa difoto, ya. Piagam deklarasi ya. Yang tadi saya sampaikan yang ada tanda tangan Bapak Hendan Prihaji. Ya. Terus Korsatpen banyak itu ada yang tanda tangan. Sertifikasi dari dari pemerintah kota ada enggak? Sertifikat berupa sertifikat tidak yang ada. penilaian ya? Tidak ada. Ya. Ini adanya Itu piagam kan deklarasi. secara umum sekolah mengadakan deklarasi, waktunya tidak sesuai kita ya. Jadi kita yang menentukan waktunya, dideklarasikan dengan apa itu namanya, kayak upacara gitu kan, kayak apel gitu. Karena kan ada beberapa sekolah yang kayak beberapa sekolah aja Isriati, misalnya SD aja Isriati itu ada sertifikat SRA dari Kemen PPA atau mungkin dari Wali Pemkot. Mungkin yang swasta ya. Yang swasta mungkin ya Pak. Kalau yang negeri itu kami hanya dapatnya itu aja. Piagam. Iya, piagam deklarasi aja. Oke, terima kasih Ibu.